Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprildayani Nasution sebagai pemateri pertama dan akan menjelaskan sedikit tentang materi kami yang berjudul Inflasi dan Pengangguran dalam Perspektif Islam. A. Konsep dan definisi inflasi. Beberapa kelompok besar dari inflasi adalah: yang pertama, policy induced, yang kedua, cost push inflation, dan yang ketiga, demand pull inflation, dan yang keempat, inertial inflation. B. Sejarah inflasi. Yang pertama, emas memberikan nilai pada suatu mata uang dan juga akseptabilitas di tempat lain. Dalam hal ini, sejarah perekonomian kerajaan Bizantium menarik untuk dipelajari. Yang kedua, pada saat tingkat harga secara umum naik, pembeli harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk jumlah barang dan jasa yang sama. Dan yang ketiga, dengan kata lain, inflasi tidak akan berlanjut jika tidak dibiayai dengan berbagai cara. C. Penyebab inflasi dan indikator inflasi. Yang pertama, natural inflation dan human error inflation. Natural inflation adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. Yang kedua, actual anticipated expected inflation dan anticipated expected inflation. Pada saat expected inflation, tingkat suku bunga pinjaman real akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi atau secara notasi. Yang ketiga, demand pull inflation dan cost push inflation. Demand pull inflation yaitu kenaikan harga-harga yang terjadi akibat kenaikan permintaan agregat atau AD yang lebih besar daripada penawaran agregat atau AS. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Eni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral, di mana yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat agar stabil. Kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah. Ketiga, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kebijakan ini dilakukan dengan menempuh peningkatan hasil produksi, menstabiler gaji dan upah atau tidak sering menaikkan, dan pengendalian harga serta distribusi barang kebutuhan kepada masyarakat. Mengatasi inflasi dalam ekonomi Islam. Inflasi dalam Islam pada dasarnya di dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi karena mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham yang memiliki nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Uang harus dicetak dengan jumlah yang rendah, menerapkan strategi West Idle Fund atau pajak terhadap dana menganggur. Ini merupakan instrumen kebijakan moneter Islam yang dilakukan Bank Indonesia. Menerapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di Baitul Mal memberikan dampak positif pada investasi, penawaran agregat, dan memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. D. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa dibayangkan betapa tidak adilnya, betapa pincangnya akibat sistem kapitalis yang berlaku sekarang ini. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. E. Kebijakan ekonomi Islam dalam inflasi. Ekonomi Islam menawarkan solusi untuk mengatasi inflasi, di antaranya reformasi terhadap sistem moneter, menghubungkan antara kuantitas peredaran uang dengan kuantitas produksi,
mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan, menjaga penimbunan barang, komoditas, dan meningkatkan produksi. F. Pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, atau seseorang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun sebab-sebab pengangguran sebagai berikut. 1. Pengangguran friksional, unemployment. Kedua, pengangguran struktural unemployment. Ketiga, pengangguran cyclical atau cyclical unemployment. G. Pengangguran menurut pandangan agama Islam. Islam telah memperingatkan agar umat jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja, termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhi kebutuhan pribadinya. H. Dampak-dampak pengangguran. Salah satu dampak buruk dari pengangguran terhadap perekonomian antara lain: tingkat kesejahteraan masyarakat menurun karena mereka kehilangan mata pencaharian. Laju tingkat pertumbuhan ekonomi menurun karena daya beli masyarakat ikut menurun dan akan menimbulkan kelesuan pengusaha untuk berinvestasi. Penerimaan dalam bentuk pajak akan berkurang karena tingkat kegiatan ekonomi rendah, objek pajak yang sempit, dan sumber penerimaan negara akan berkurang. Baiklah, terima kasih. Itulah materi dari saya.